Ibu bapak, saudara-saudari, anak muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita memasuki minggu Advent yang pertama. Adventus atau penantian adalah masa di mana kita mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Yesus. Minggu pertama Advent ini kita diajak merenungkan kedatangan Tuhan dalam masa penantian itu, dalam konteks akhir zaman, yakni kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali, dan kita semua nanti akan mengalaminya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Allah, Adventus atau masa penantian adalah waktu di mana kita merindukan, menunggu-tunggu dengan pasti, yakni kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti dalam bacaan pertama dikatakan, tunas keadilan. Tunggul isai, tunggul kayu yang sudah tidak ada pohonnya, tumbuh penyelamat, yakni tunas keadilan, yakni Yesus Kristus. Tak jarang dalam waktu-waktu menunggu itu kita mengalami kebosanan. Kita juga bisa mengalami dipecahkan perhatian kita, dialihkan oleh hal-hal yang lain. Kadang menunggu istrinya belanja lama sekali. Belanja opo gitu. Yang menunggu anaknya les, kok udah pulang-pulang ini, kemana ini? Katanya les kok sampai jam 9-10 malam, suwi banget ya. Kadang ya bosen, kadang menjadi jenuh. Bagaimana menunggu atau menantikan agar kita tidak menjadi jenuh dan menjadi bosan? Salah satunya adalah dengan sungguh-sungguh mengenakan dalam diri kita bahwa kepastian bahwa Yesus datang bagi kita, menyelamatkan kita, sungguh nyata. Yang pertama, kita perlu merenungkan penantian kita sesuai dengan bacaan hari ini dengan parusia atau kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali di akhir zaman. Seperti dalam bacaan-bacaan 2 minggu sebelumnya, saat kita menutup tahun liturgi yang kemarin juga kita diajak untuk merenungkan akhir zaman. Namun dengan semangat yang agak berbeda, bahwa Yesus yang kita nantikan inilah yang akan menjadi keadilan pula saat akhir zaman. Yesus inilah yang akan datang dalam kemuliaan dan kuasanya. Maka dikatakan yang perlu kita lakukan adalah janganlah kita penuh kemabukan dan pesta pora. Di masa Adventus ini, masa penantian ini, kita pun diajak untuk menata diri, menata hati, menata budi kita, menata ucapan lidah kita, menata sikap-sikap kita, menata perasaan jiwa dan roh kita, menata keluarga kita masing-masing, menata cara-cara buruk kita kepada sesama seperti yang disampaikan dalam bacaan yang kedua. Kamu semua sudah saling mengasihi sesama dan semua orang menjadi syarat bagi kita untuk bisa menata diri, menata kehidupan. Dalam penataan diri inilah kita mengalami dan menjalani yang namanya pertobatan dalam rangka penantian kedatangan Tuhan. Yang kedua, dalam bacaan yang kedua kita mendengar hendaknya kita kudus dan tak bercela, tak bercacat. Kita hendaknya menjalin relasi
hubungan yang mendalam dalam iman yang kuat. Dalam Injil dikatakan berjaga-jagalah sambil berdoa. Berarti kita tetap waspada, setia, menunggu, menantikan dengan iman yang kita miliki. Maka seperti yang pernah Romo sampaikan dalam khotbah pula, berjaga-jaga dalam doa. Mari kita menghayati iman seperti biasanya. Mari kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan seperti biasanya. Mari kita mencintai sesama seperti biasanya kita usahakan. Maksudnya adalah yang selayaknya. Bukan mencintai yang suka dengan saya suka dan cocok. Tapi mencintai, mengasihi semua meskipun berbeda. Meskipun mungkin tidak sepaham dengan saya. Namun saya tetap menerima dia dan saya tidak menjadi masalah bagi dia. Dan yang terakhir, bolehlah kita sungguh-sungguh memiliki kasih pada diri sendiri seperti biasanya demi kebaikan hidup kita. Saudara-saudariku, akhirnya masa Advent ini adalah masa yang penuh rahmat bagi kita sekalian, bahwa Yesus akan lahir ke dunia. Tapi bersama bacaan hari ini kita juga disadarkan bahwa Kristus akan datang. Tunas keadilan akan menghakimi kita semua. Hendaknya kita bersama-sama menanti dengan penuh kreativitas, dengan penuh iman. Kita percaya pada Tuhan, menata hati budi diri kita, dan kita memiliki relasi yang mendalam dengan Allah sendiri. Selamat memasuki masa Advent. Kita menantikan Tuhan yang mengasihi kita, yang sungguh-sungguh menjadi juru selamat kita semua. Amin.